Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita kembali lagi dengan pertemuan atau pelajaran Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Di siang hari ini pun juga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam thalabul ilmi, mencari ilmu. Alangkah indahnya kalau kita belajar ini, mencari ilmu ini diawali dengan berdoa. Semoga saja mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Baiklah, untuk selanjutnya saya mau tanya kabar kalian semuanya. Apa kabar kelas 7K? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yeah. Kelas 7K memang? Kelas 7K memang? Oke, baiklah. Untuk mengawali juga dengan yel-yel ini untuk semangatnya kita belajar. Masih ingat kalau Pak Ali di kelas kalian mesti pelajaran fikih? Masih ingat yel-yelnya fikih? Nah, yel-yelnya. 1, 2, 3. Islam agamaku, Al-Quran hadis kitabku, fikih pelajaranku. Yes. Kelas 7K? Oke, siap. Pertemuan kemarin adalah membahas tentang Baiklah, ini saya melanjutkan setelah najis kamu pahami, otomatis kita membahas tentang hadas. Ya, kita memahami tentang hadas dibagi menjadi dua. Majid, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil diselesaikan dengan cara? Kalau hadas kecil, kita punya hadas kecil diselesaikan dengan cara berwudu. Kalau hadas besar diselesaikan dengan cara mandi. Nah, kemarin kalau najis kan sudah dibagi menjadi 3, yaitu najis mughaladah, najis. Oke, kalian sudah memahami. Sekarang hadas. Hadas kecil diselesaikan dengan cara berwudu. Nah, siapa yang hafal bacaan niat wudu? Sing banter. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Mantap. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Baiklah, ini adalah bacaan niat wudu. Arkanul wudu, kalau di dalam kitab Thaharah Fathul Qorib, arkanul wudu, rukun wudu itu ada 1 adalah apa ini? Apa? Nomor 1, rukun wudu. Rukun wudu nomor 1 adalah niat. Nomor 2, basuh muka. Nomor 3, membasuh tangan. Nomor 4, Dodi nomor 5, Dodi membasuh sebagian kepala, rambut ke Dodi. Membaca doa setelah wudhu itu sunnah. Kalau rukunnya wudhu, mari membasuh sebagian kepala, membasuh yang kelima kaki sampai mata kaki. Lah, yang terakhir apa? Ayo, yang terakhir. Yang terakhir adalah dari atas nih. Yang terakhir adalah tertib. Kalau sudah tertib wudu mulai dari awal diniati, terus langsung membasuh muka, sebagian muka. Sekarang
doa setelah wudu. Hifni sing banter. Asyhadu. Kapan? Betul lancar, Pak. Ya, dibaca, kasih dibuka. Ayo siapa yang lancar? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas Sholihin itu adalah bacaan doa setelah ayo dibaca bareng-bareng ini dibuka. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Di panggone kok di panggone. Tempatnya mana? Ayo 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah sudah. Kalau membasuh telinga itu hukumnya apa? Sunnah. Sekarang saya tanya, kalian sudah memahami wudhu dan setelah sudah dipraktekkan setiap hari kalau mau sholat. Nah, ini saya tanya, hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Ayo, Riz, hal-hal yang menyebabkan hadas kecil apa? Sing menyebabkan hadas kecil. Ayo. Ayo siap. Terinjak tai. Itu hal yang menyebabkan hadas kecil. Kalau kena kemarin kan sudah saya terangkan tentang najis. Kalau kena tai ayam otomatis itu bukan membatalkan hadas kecil, kita bersihkan tai ayamnya. Ya. Hal-hal yang apa? Kencing. Kencing lagi. Senggarai batal wudu iki lho. Kalau Pak. Makan. Ya. Makan. Makan kan tidak membatalkan hadas kecil makan. Nah, persentuhan dengan lain jenis yang bukan. Nah, lagi siapa ini? Farhan apa meneh? Muntah. Terus kentut, terus Buang air besar, Pak. Buang air besar. Buang air besar. Ayo. Kentut. Lah, jangan disebutkan keluarnya sesuatu dari dua, yaitu qabul dan dubur. Sing kentut, sing berak, sing ngising. Ya, keluarnya dari sesuatu dari dua lubang yaitu qabul dan nomor 2 adalah hilang, baik itu dengan tidur maupun mabuk. Nek mati gak mau hilang akal, harus hilang sak kabehane ya. Itu. Terus yang lain adalah persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Semua mau sampai nambah cewek gak dikenal mbok demak-demek itu batal. Tapi nek mbek ibumu kudune tidak karena muhrimnya. Yang ketiga adalah apa? Menyentuh alat kelaminnya sendiri maupun orang lain. Atau kelaminnya tetangganya, itu pun tidak boleh. Itu juga membatalkan wudu. Yang keempat adalah apa? Buang air besar. Sesuatu dari dua lubang, Mas. Oke, sudah. Itu keluarnya dari dubur atau dari qabul. Itu adalah membatalkan wudu. Itu loh. Nah, sekarang saya tanya lagi, ini adalah penyelesaian tentang hadas kecil. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil nanti dicatat di sini. Keluarnya sesuatu dari dua lubang. Ojo mbok catet nutup telek kakian. Keluarnya sesuatu dari dua lubang. Ini nanti akan saya terangkan minggu depan lebih detail lagi. Pak, nek bokongku tak kukuri batal enggak, Pak? Tapi kalau di dubur yang ada rengget-renggetnya itu membatalkan wudu. Ya,
Aja terus mbok ukur itu kok jero, ya. Itu membatalkan Terus tata cara bersucinya bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak? Kalau anak laki-laki tata cara bersucinya kalau kalian pipis nek isok diusahakan untuk duduk. Jadi cara duduknya seperti ini kalau laki-laki. Kalau pipis kalau bisa seperti ini. Oh enggak terus sampai tur. Karena apa? Kalau kalian duduk, kandung kemih kita itu tertekan ke bawah. Jadi semuanya bersih yang keluar. Enggak waktu sholat ruku. Allahu Akbar. Kok metu? Itu berarti masih ada tersisa air kencing di dalam urat di kelamin kita. Makanya itu membatalkan wudhu dan juga najis sarungnya. Apa neng nguyuh kaya Ifni Cur. Gitu ya. Ini nanti tata cara kalau bisa diusahakan kalau mau sholat itu kencingnya sambil duduk dan diplurut CM metu. Sing kotorannya itu. Jadi nek awakmu pernah enggak? Ini jujur aja. Waktu sujud atau waktu rukuk terasa petengan ketekan. Akhirnya merasa kayak cerut dulu ya. Nah, itu batal ya. Dan nanti sarungmu kena itu juga najis. Itu ya, hati-hati di dalam bersuci. Karena bersuci itu adalah kuncinya suatu ibadah. Kalau kalian bersucinya salah, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus suci benar-benar dijaga kesucian untuk bertoharoh. Itu adalah tentang bersuci. Nah, sekarang hal tadi yang menyebabkan hadas itu ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, kalau hadas besar, hadas besar itu diselesaikan dengan cara mandi besar. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar itu apa? Mimpi basah atau keluar mani. Itu adalah termasuk hadas besar. Kamu harus mandi. Nah, mandi besar itu mandi besar yang bagaimana? Atau mandi di kolam renang itu dikatakan mandi besar. Nah, mandi besar adalah mandi yang disertakan dengan niat-niat untuk menghilangkan hadas besar. Nah, terus yang kedua keluar mani. Yang kedua apa? Kalau perempuan gigit anjing itu najis, Mas. Haid itu apa? Haid itu menstruasi, keluarnya darah. Nah, kalau kalian nanti merantau di Kalimantan, kalian merantau di Papua yang mayoritas non-muslim, terus ditanya, haid itu apa? Keluar darah. Nah, berarti nek areke wong Kalimantan nek wong mimisen, wong muslim, oh aku haid golekno pempes mosok ngono. Golekno softtek karena apa? Keluarnya darah kan sama. Nah, pengertiannya adalah keluarnya darah dari alat kelamin wanita yang sehat. Itu namanya haid. Darah haid. Nah, itu nanti akan saya terangkan. Kenapa Pak anak laki-laki harus belajar tentang haid? Hukumnya wajib. Kalau kalian belajar haid itu hukumnya wajib. Duh, kok wajib Pak anak laki-laki? Kalau pengen punya istri wanita. Nek pengen di bojo lanang gak wajib. Jadi yang kita ketahui adalah kita belajar tentang haid. Nanti siapa tahu istri kalian tidak keluaran pondok. Istri kalian tidak agamis. Tidak memahami tentang menstruasi. Bahwasanya bersuci menstruasi itu ada hitungannya. Ya, ada hitungannya. Jatuhnya tanggal ini. Terus nanti haidnya sampai tanggal sekian. Ini dikatakan darah istihadah atau darah nifas atau darah apa? Istihadah, nifas, haid, ya menu haid, ya. Lah, darah kotor. Nah, ini membedakannya bagaimana? Semua darah warnanya merah, tapi untuk membedakannya yang bagaimana? Inilah yang kamu harus ketahui. Ya, nanti dari hitungan. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Bagaimana sih haid itu? Apa sih hukumnya haid itu? Terus apa sih hukumnya istihadah itu? Nah, sekarang darah nifas. Darah nifas itu darah yang setelah
ibu kita melahirkan, itu namanya darah. Nah, kalau wiladah, darah yang keluarnya bersamaan dengan bayi lahir. Semua bayi lahir seret. Nah, itu langsung darahnya melok metu. Itu namanya darah wiladah. Podo abang. Tapi namanya yang beda-beda. Keluarnya tidak membawa nama. Seret tulisannya nang darah wiladah kan enggak. Nah, untuk membedakannya seperti itu kamu harus mengetahui. Nah, darah nifas yang bagaimana itu pun juga nanti akan terangkan. Berarti hal-hal yang menyebabkan hadas besar adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan atau bersetubuh. Nomor 2 mimpi basah. Nomor 3 adalah haid. Nomor 4 adalah nifas. Nomor 5 adalah wiladah. Nomor 6 adalah isdad. Atau meninggal dunia. Loh Pak, kenapa meninggal dunia kok dikatakan hadas besar? Karena tidak bisa mandi sendiri. Maksud ini, aku tak enggak ya? Enggak. Ada alasannya. Dalam ceritanya, di dalam ceritanya, sekarang saya bercerita tentang kenapa sih termasuk hadas besar meninggal dunia itu. Karena zaman Rasulullah mau meninggal dunia pun malaikat pencabut nyawa namanya siapa? Kamu sudah kenal belum? Ayo. Malaikat pencabut nyawa namanya Israfil. Kok Israfil? Oh Israel. Kalau Israfil? Oke, itu nanti akan saya ceritakan. Ya. Kalau kalian ini sudah terakhir pulang. Oh jam tambahan. Otomatis saya juga akan memberi tambahan. Baiklah, cukup sekian. Nanti akan saya lanjutkan minggu depan ceritanya. Meninggal dunia itu bagaimana kok dikatakan hadas besar. Itu nanti akan saya ceritakan sedetail-detailnya. Pertemuan minggu depan ya. Karena jam sudah terakhir, sudah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga saja mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.